Kita semua merasa bahagia kan? Karena Habib Novel ngasih uang? Tidak. Karena Habib Novel memberikan sesuatu benda yang berharga? Tidak. Tapi senangnya kita karena kita berjumpa dengan para ulama yang kita tauladani ini, yang semoga panjang umur semuanya ini. Rasa senang dan bahagia itu letaknya itu di mana? Di dada, perasaan, bukan materi. Ini yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad untuk semua umatnya. Yang semacam inilah yang dituntut oleh Nabi Muhammad untuk menyampaikannya. Ingat, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad yang begitu dicintai oleh Nabi Muhammad, yang sampai cintanya Nabi Muhammad kepada kita itu sampai beliau katakan lebih cinta beliau kepada kita daripada orang tua kita, bahkan lebih cinta beliau kepada kita daripada kita sendiri cinta kepada diri kita. Sampai-sampai Nabi SAW nggak mau mengikuti para pemimpin sekarang ini yang cuma ngaku saja tapi nggak ada buktinya. Beliau buktikan ucapannya itu dengan mengatakan, bahkan diawali dengan sumpah, wallahi law yushaku ahadukum bisyaukatin fi rijlihi la ajidu alamaha fi qalbi. Demi Allah, kalau seumpama kaki kalian terkena duri, sakit bukan? Demi Allah, aku rasakan sakitnya dalam hatiku. Semua umatnya Nabi Muhammad SAW dirasakan sakitnya oleh Nabi Muhammad. Bahagia ini Nabi Muhammad ingin semuanya bahagia, bukan cuma kita. Ingat, Nabi Muhammad telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau kita tidak ingin yang di luar sana ikut merasa bahagia bersama kita seperti yang kita rasakan pada malam ini, berarti kita bukan mukmin. Mukmin kita ingin semuanya bahagia. Bagaimana caranya? Kita harus mereka itu bahagia sama seperti bagian kita pada malam ini. Gimana caranya? Seperti kata Abu Yahya, bawa ke tempat ini. Itu. Kemudian jangan lupa, kita sebagai umat yang begitu dicintainya, kita sudah mendapatkan suatu permintaan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada seorang pun daripada umat ini yang lahir kecuali mendapatkan permintaan langsung dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah minta jabatan, harta benda, tidak. Tapi Nabi Muhammad minta satu hal saja. Apa itu? Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku, walaupun hanya satu ayat, sampaikan. Ajak mereka majelis taklim. Ajak mereka itu untuk bertemu dengan ulama. Ajak mereka itu supaya mendengarkan ayat Al-Quran. Karena yang membawa rahasia daripada syariat Nabi Muhammad bukannya membawa ini, bukan. Mereka yang balik, tapi rahasianya itu terletak pada Al-Qurannya dan hadisnya disampaikan. Kemudian yang kedua, yang terakhir saya sampaikan, silahkan anak-anak kita meletakkan mereka di dalam pendidikan yang bagaimanapun, silahkan. Tapi gunakan logika kita. Ini zaman disampaikan Nabi Muhammad SAW jauh sebelumnya, 1400 tahun yang lalu. Antum satakunu fi zamanin halakur rajuli ala yaday abawai. Bakal datang suatu zaman pada kalian nanti di mana kebinasaan seseorang terletak justru di tangan kedua orang tuanya. Mungkin kedua orang tua menjadi sebab binasa, mungkin. Dari segi apa? Pendidikan salah meletakkan. Silahkan kita letakkan pendidikan anak kita di mana saja, tapi gunakan logika kita. Jangan kita cuma dikatakan orang pinter bangga, dikatakan orang bodoh marah, tapi kita tidak gunakan otak kita. Bagaimana mungkin anak kita berbakti pada orang tuanya kalau mereka tidak pernah diajarkan bagaimana berbakti orang tua? Bagaimana mungkin mereka punya hati yang bersih kalau mereka tidak pernah diajarkan bagaimana punya hati yang bersih? Bagaimana mungkin mereka itu tahu bagaimana caranya supaya takut kepada Allah Ta'ala? Ulama ini, mereka itu dimuliakan Allah Ta'ala itu bukan karena wajahnya yang tampan-tampan, tidak. Tapi ilmu yang dalam hati, ilmu yang ada di dalam dada mereka, itulah yang mengingatkan mereka. Sedih, jangan sedih. Mau berbuat haram, jangan. Mau meninggalkan kewajiban, jangan. Itu yang menjadikan mereka itu mulia. Oleh karenanya, pokok yang terakhir adalah ingat kehidupan kita antara dua, bahagia atau sengsara. Kalau kita ingin bahagia, dengarkan firman Allah Ta'ala, man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang beramal soleh, laki maupun perempuan, asalkan dilandasi dan keimanan, pasti kami akan berikan kehidupan yang sangat menyenangkan. Nggak mungkin kita beriman kecuali kita harus belajar dulu. Yang kedua, man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling pada zikirku, syariatku, majelisku, ulamaku, maka kata Allah Ta'ala, aku akan berikan baginya kehidupan yang sangat menyempitkan. Dan kami akan bangkitkan nanti di akhirat dalam keadaan buta. Semoga kita semuanya dan seluruh kaum muslimin di Indonesia ini dan seluruh dunia semuanya mengenal Nabi Muhammad dan tahu syariat Nabi Muhammad.